Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Noval Muzaki, NIM 20087157. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Jujung Hausin, MPD Kons, dan Bapak Eval Ed Mizel, SPD MPD. Saya akan menjelaskan materi tentang kelompok 1 dan kelompok 6. Pengantar ilmu melatih. Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman mengenai teori latihan, ruang lingkup, tujuan latihan, prinsip-prinsip latihan, komponen dan faktor-faktor latihan, periodisasi program latihan. Ruang lingkup ilmu melatih. Ruang lingkup ilmu melatih terdiri atas filosofi pelatih. Dalam dunia olahraga, fungsi dan peran seorang pelatih sangat erat hubungannya dengan capaian prestasi yang diukir oleh atlet. Hubungan antara pelatih atlet yang dibina harus merupakan hubungan yang mencerminkan kebersamaan pandangan dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan. Pengertian ilmu melatih. Ilmu melatih adalah ilmu terapan yang mempelajari masalah-masalah atlet, pelatih, proses berlatih-melatih, pertandingan, evaluasi hasil latihan dalam rangka mencapai prestasi yang maksimal, atau suatu ilmu yang mempelajari teori dan metodologi latihan guna mencapai prestasi yang maksimal. Pokok bahasan ilmu melatih. Ilmu melatih adalah proses yang sistematis dari berlatih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan. Adapun tujuan dari ilmu melatih adalah untuk membantu atlet meningkatkan keterampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. Peranan ilmu melatih dalam pembinaan olahraga. Pelatih mempunyai tugas sebagai perencana, pemimpin, teman pembimbing, dan pengontrol program latihan. Sedangkan atlet mempunyai tugas melakukan latihan sesuai program yang telah ditentukan pelatih. Pelatih adalah orang penting di balik kesuksesan prestasi seorang atlet. Menjelaskan training, exercise dan drill. Pengertian training. Training adalah proses yang dilakukan secara sistematis dari suatu kegiatan yang terus-menerus dilakukan dengan porsi atau penambahan beban yang terus-menerus dilakukan dengan proses atau penambahan beban yang semakin meningkat jumlahnya dan pelaksanaan kegiatan tersebut. 2. Pengertian exercise. Exercise adalah aktivitas fisik yang dilakukan seorang untuk meningkatkan atau menjaga kebugaran tubuhnya atau physical fitness. 3. Pengertian drill. Drill adalah suatu cara pengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi training. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain: A. Dukungan manajemen puncak. B. Komitmen para spesialis dan generalis. C. Kemajuan teknologi. D. Kompleksitas organisasi. E. Gaya belajar. 5. Tugas pokok training. 2 tugas pokok dalam memfasilitasi pelatih adalah untuk memastikan bahwa peserta telah mencapai tujuan mereka dengan untuk mendorong partisipasi aktif peserta. Menjelaskan prestasi olahraga. 1. Prestasi olahraga dan olahraga prestasi. Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai seorang olahragawan atau atlet
sekelompok orang atau tim peregu dalam bentuk kemampuan dan keterampilan menyelesaikan tugas-tugas gerakan, baik dalam kegiatan latihan maupun dalam kompetisi dengan menggunakan parameter-parameter evaluasi yang jelas dan rasional. Sedangkan olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara sistematis dalam menjenjang dan berkelanjutan melalui latihan dan kompetisi yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan untuk meraih prestasi terbaik untuk atau tertinggi. Dua komponen prestasi olahraga. Komponen-komponen prestasi olahraga adalah A. Volume latihan, intensitas latihan, dan densitas latihan. D. Tingkat keterampilan. 3 faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi atau internal dan eksternal. A. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu. Faktor internal dalam dijabarkan sebagai berikut. 1. Bentuk tubuh. 2. Kondisi fisik dan kemampuan fisik. 3. Penguasaan teknik yang sempurna. B. Faktor eksternal. Faktor eksogen atau faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, meliputi faktor pelatih, sarana prasarana olahraga, organisasi, dukung dana, lingkungan, kompetisi. 4. Parameter prestasi olahraga. Parameter prestasi mesin, performance, atau prestasi mesin bisa dilakukan dengan membaca dan menganalisis parameter yang ditulis dalam bentuk laporan atau media lain yang berfungsi untuk mengetahui daya, torsi, konsumsi bahan bakar spesifik, tekanan efektif rata-rata, dan efisiensi dari mesin tersebut. Menjelaskan prinsip-prinsip training. 1. Prinsip superkompensasi. Superkompensasi adalah fase pemulihan sumber energi yang dipergunakan setelah suatu pembebanan yang melewati kemampuan awal dengan tujuan meningkatkan kemampuan prestasi. 2. Prinsip beban progresif merupakan prinsip latihan di mana pembebanan latihan harus ditingkatkan secara bertahap secara kemampuan dan kemajuan seseorang dalam berlatih. 3. Prinsip variasi beban. Dalam upaya mengatasi kebosanan dan latihan yang monoton, diharapkan seorang pelatih kreatif dengan memiliki banyak pengetahuan dan berbagai jenis latihan yang memungkinkan dapat bervariasi dan berganti-ganti secara periodik. 4. Prinsip perkembangan multilateral. Pada usia multilateral adalah sebaiknya diperkenalkan pada aktivitas oleh gerak secara menyeluruh untuk membangun komponen fisiknya secara keseluruhan, sehingga anak akan siap untuk masuk ke tahap berikutnya. 5. Prinsip individualisasi merupakan latihan yang dilakukan harus sesuai dengan individu masing-masing. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, prinsip individu harus memperhatikan respon terhadap latihan, kemampuan penyesuaian diri, dan pembebanan latihan. 6. Prinsip spesialisasi. Konsep ini diperkuat dengan fakta-fakta biomekanik di mana tiap bentuk atau tipe memiliki sumber energi dan kebutuhan oksigen yang berbeda. Menjelaskan elemen kondisi fisik atau kekuatan. 1. Pengertian kekuatan. Kekuatan adalah suatu energi yang dimiliki makhluk hidup untuk melakukan sesuatu atau suatu perubahan. 2. Pengertian daya tahan. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk
untuk gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. 3. Pengertian kekuatan kecepatan. Kekuatan adalah kemampuan tubuh untuk menerima beban berat tanpa mengalami kelelahan. Kecepatan adalah kemampuan gerak tubuh sekencang-kencangnya untuk menempuh jarak tertentu. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan antara lain kondisi intermuskuler. B. Kondisi intermuskuler. C. Reaksi otot terhadap rangsangan saraf. D. Sudut sendi. Dan 5. Bentuk-bentuk latihan kekuatan. Push up, sit up, dan plank. 6. Metode kekuatan. Latihan beban, weight training. Metode ortodok, konservatif. Metode neural activation. Metode TCCS, time control speed strength method. Menjelaskan kondisi fisik dan elemen kondisi fisik atau daya tahan. 1. Pengertian kondisi fisik. Kondisi fisik adalah kepastian seseorang untuk melakukan kerja fisik dengan kemampuan bertingkat. 2. Kondisi fisik dalam olahraga. Kondisi fisik merupakan unsur yang sangat penting hampir seluruh cabang olahraga. Menurut Sajoto mengatakan, kondisi fisik adalah salah satu persyaratan yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan prestasi seseorang atlet, bahkan dapat dikatakan sebagai keperluan yang tidak dapat ditunda-tunda atau ditawar-tawar lagi. Dan menurut Asono menjelaskan bahwa kondisi fisik atlet memegang peranan yang sangat penting dalam program latihannya. 3. Pengertian daya tahan. Daya tahan atau endurance adalah salah satu komponen penyusun kebugaran jasmani. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh. A. Latihan eksersis. Tingkat kebugaran dapat diukur dari volume dalam berkonsumsi oksigen saat latihan pada volume dan kapasitas maksimal. Kelelahan atlet yang dirasakan akan menyebabkan turunnya konsentrasi. B. Makanan. Pola makan yang baik penting bagi tenaga. Diet yang benar dan konsisten akan terlihat hasilnya saat berlatih. 5. Bentuk-bentuk latihan daya tahan, lari, senam, renang, dan lain-lain. 6. Metode latihan daya tahan. Metode latihan daya tahan terbagi ke dalam 4 kelompok antara lain. A. Metode durasi. B. Metode interval. C. Metode repetisi. D. Metode kompetisi dan kontrol. Sekian dari presentasi saya mengenai kelompok 1 dan 6. Kalau ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.